saya nggak lelah untuk bicara tentang bagaimana kita buat film itu bukan hanya sekedar stereotyping, tapi kasih tahu kenapa nih objek bisa begini. Kita perempuan itu nggak setertutup itu loh. Kita ingin setara sama kalian. Mungkin kalau ingin saya gambarkan, laki-laki buka singlet juga nggak apa-apa gitu. Ketika perempuan bahagia, maka bahagialah keluarganya. Setuju. Karena kan berkaitan sama psikologi ya Bu ya. Jadi mungkin ini Mas Gio, tadi kita cerita tentang kontennya pada film ya. Bagaimana perempuan mengekspresikan. Nah, sebagai sutradara sendiri nih, Mas Gio mungkin lebih tahu terkait bagaimana membuat sebuah film gitu. Apakah mungkin itu bagian dari strategi sutradara untuk bisa menarik penonton gitu. Jadi sebenarnya tidak full bagaimana perempuan mengekspresikan dia sebagai sutradara mengekspresikan bagaimana perempuan, tapi memang ada part-part yang memang itu untuk menarik penonton untuk bisa tertarik melihat gitu ya. Jadi bisa punya subjektif sendiri terhadap mengekspresikan film ini sebenarnya ngangkat perempuan atau malah bagian mana yang dia angkat gitu. Oke. Tentang itu tuh sebenarnya ada dua dikotomi gitu loh ya. Kalau bicara tentang menarik, kalau dalam konteks seni itu malah kita nggak berpikir untuk biar menarik banyak penonton gitu gitu. Malah makanya bilang kalau ada kan dua dikotomi ya, film komersil dan film indie sebenarnya. Kalau film komersil tuh mikirin itu, pasti mikirin itu. Makanya dibicara penonton tertarik. Pasti dibicara tentang bagaimana menarik penonton kan. Ya pasti pengen cari untung ya gitu. Nah tapi kalau bicara tentang film art itu kan berangkat dari keresahan ya. Terserah lu menonton mau nggak, terserah. Yang penting keresahan aku tuh terpampang di sini. Satu contoh. Temen tuh yang lagi S3 tuh udah selesai, dia pameran seni pertunjukan, karyanya patung. Itu berangkat dari keresahannya, karena dia pernah tertabrak. Ya kalau kita lihat orang awam ya, misalnya orang awam, kayak kurang tertarik gitu. Tapi kalau kita tahu backgroundnya kan, letak backgroundnya gitu. Oh ternyata ini adalah bentuk dan hasil dari pengalaman pribadinya, keresahannya. Karena waktu itu dia pernah tertabrak mobilnya, terus patah tulangnya. Ya bentuk keramiknya tuh ya patahan-patahan gitu. Patahan-patahan gitu yang ya mungkin gimana ya bilangnya? Kalau kita letak di rumah pun ya art banget lah gitu, nggak begitu orang. Ya kalau yang menarik kan gitu ya. Kalau ini mungkin kita lihat biasa aja gitu, tapi punya cerita di balik itu. Nah makanya dibilang kalau bicara tentang karya seni itu nggak bicara tentang kita mau menarik orang nonton, tapi gimana caranya keresahan kita benar-benar terpancar di situ. Karena itu bicara tentang itu tadi, unexperience kan. Bicara tentang bagaimana intinya dia mau nunjukin bahwa ini keresahanku, coba resapi, coba ketahui tentang ini gitu loh. Dan itu nyampe juga harusnya di penonton. Harusnya, betul, itu harus nyampe. Iya, artinya yang bisa dipahami juga oleh penonton, bahwa ada di balik ini ada keresahan itu. Kalau saya lihat kan ngajar semiotika juga, kalau dari sisi semiotika kan gitu. Nah, bedanya kalau kita nonton film-film yang art, pasti kita butuh effort lebih karena pasti lapisan maknanya perlu berlapis-lapis, effort lebih. Itu karena sejujurnya saya di sini tuh sangat luar biasa banget, belajar banyak sekali sama teman-teman di sini. Saya tahu ternyata film yang dulu saya tonton, ini film apaan sih? Gak ngerti. Kayak pasir berbisik gitu kan, cuma begini aja sih dia sastranya itu. Betul Pak, betul setuju. Tapi ketika saya belajar di sini, oh ternyata ini ya yang dimaksud mereka gitu. Terserah orang menonton atau enggak. Tapi ketika orang yang tergugah dengan dan punya pengalaman yang sama, mereka bakal tertarik untuk melihat itu. Iya. Itu.
agak segmented makanya. Betul, ini segmented. Makanya film indie nggak kaya-kaya biasanya. Tapi dia menang festival di sana sini. Tapi festival banyak. Gitu. Tapi nggak sekaya itu. Tapi beda ya. Misalnya kalau makanya banyak dosen-dosen gue yang bilang ya itu dua dikotomi yang berbeda gitu. Karena film-film yang komersial itu punya hal yang lain yang pengen mereka tarik, sementara film-film art itu ya kita berusaha untuk memberi orang tahu tentang apa yang kita rasa gitu. Ya, karena feel itu idealisme. Iya betul. Feel itu kan sangat membekas ya. Makanya kalau banyak cewek-cewek nonton film-film yang kayak sama dia tuh aku banget Rasa, ya, gitu. Pasti nangis gitu. Dan karena saya dulu punya problematika cinta yang wah, ini perlu diungkap juga. Perlu dikorek juga ya. Jadi tuh kenapa saya bertanya, kenapa saya nonton film yang agak-agak melo tuh suka meneteskan air mata gitu, cepet tergugah emosionalnya. Nah itu mungkin saya perlu ngorek juga ya. Gitu sih Pak. Oke, benar. Tapi mungkin ketika mencintai dunia film ini sekarang Mas Gio ada ide untuk buat film terbaru? Ada sebenarnya. Tentang perempuan? Tentang perempuan. Apa yang mau diungkap itu? Itu tadi tentang, saya nggak lelah untuk bicara tentang bagaimana kita buat film itu bukan hanya sekedar stereotyping, tapi kasih tahu kenapa nih objek bisa begini gitu. Oke. Kan banyak film itu yang stereotyping ya. Iya masyarakat begini, kasih tahu yang pokoknya yang deket sama kita, yang kita ketahui begini ya begitu gitu loh. Tapi pada kenyataannya nggak begitu loh. Ada hal yang lain yang perlu kita ungkap biar supaya orang mengerti bahwa hal tersebut terjadi itu karena ada hal di balik itu sehingga menyebabkannya begini gitu loh. Nggak tiba-tiba terjadi. Iya. Dan lebih mudah dipahami aja sih. Dan ada sih proyek mungkin bisa berkaitan sama tapi bukan dendam karena pernah dibully tadi itu ya. Bukan dendam. Tapi bisa juga ya. secara unexperienced. Benar. Ada apa dengan perempuan gitu ya? Iya gitu ya. Nah makanya lah saya berusaha membongkar itu ya. Berusaha membongkar tentang perempuan kenapa ya gitu. Ya, dendam in a good way. Masalahnya ini kan orang si perempuan yang membuli itu pun kan mesti juga ada reason di balik. Dia punya pengalaman entah haus kasih sayang, entah haus pengakuan atau apa gitu kan mesti ada di baliknya yang ya mesti dikulik juga gitu. Tapi ini ngomong soal tadi pembedaan dikotomi antara film indie dengan film mainstream arus utama industri gitu. Ada nggak sih contoh? Ya itu kan memang dua kutub yang susah untuk disatukan ya. Tapi let's say untuk di film yang industri yang komersial yang memang ditayangkan di studio-studio komersial gitu. Ada nggak contoh yang mungkin paling mendekati? Kalau tadi kan ada yang stereotyping tadi itu, yang paling mendekati bisa disutradarai oleh perempuan, yang mendekati bisa menggambarkan ini loh representasi perempuan yang diidealkan. Tapi laku di pasaran juga, bisa dipahami oleh khalayak juga gitu. Filmnya Upik Kak. Filmnya Upik ya. Iya, saya lupa judulnya tentang perempuan juga. Tentang perempuan saya lupa judulnya, tadi ingat. Itu kan memang komersial ya filmnya. Sutradara Upik tuh, Mbak Upik. Itu sangat bisa mencerminkan bagaimana ekspresinya dia perempuan terungkap di film. Dia menggunakan realitas yang terjadi di tengah masyarakat, tapi dia nggak lupa bahwa hal itu terjadi karena ada dampak, karena ada faktor psikologis yang terjadi di belakang sebelum peristiwa ini terjadi gitu loh. Jadi filmnya itu memang menurut saya bagus sekali sih itu filmnya. Jujur dia ngebuat film. Oke. Kan baru-baru ini filmnya. Yang ya nanti perlu coba dicari apa ya? Mbak Upik ya. Mbak Upik. Ya kalau ada juga yang kemarin film tentang apa itu namanya, yang juga sempat booming tentang guru kalau nggak salah. Sutradara orang Jogja, alumni
alumni IKJ. Ya. Terus kemudian bikin film tentang seorang guru yang sangat inspiratif. Dia kayak kejadian di Cimarga lah, diprotes oleh muridnya. Terus kemudian bagaimana guru ini sangat perhatian sama apa tentang kejujuran guru. Saya kok juga lupa itu judulnya, nanti perlu dicari juga. Itu guru perempuan. Terus kemudian di mana itu namanya, yang kalau yang umum kan Laskar Pelangi, gimana Pelangi itu guru perempuan di Muhammadiyah, apa itu namanya, mengajar di tengah-tengah, di tengah-tengah itu kan juga potret perempuan yang kuat gitu, yang kuat, tangguh. Film indie Pak. Yang Laskar Pelangi kan film komersial juga itu, masuknya dari meskipun penulisnya laki-laki dan sutradaranya laki-laki. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang film komersial itu kan bisa panjang ya. Ada yang secara komersial cuma secara pendanaan dia tidak melalui PH misalnya gitu. Maksudnya proses produseringnya itu berbeda-beda juga gitu. Kalau saat ini cukup idealis itu film-filmnya atau garapannya Mas Dwi Mas Sasongko, Vision Production. Dia sutradaranya cukup idealis gitu. Saya rasa idealismenya dia itu di atas komersialisasi. Maksudnya dia bisa melampaui itu gitu. Saat ini ya. Gitu. Nilai idealisme melebihi nilai saat ini ya gitu. Saya rasa. Oke. Begitu sih. Kalau untuk bicara tentang idealis, yang bicara tentang konteks sosial gitu, yang gak stereotyping gitu, dia cukup berani untuk itu. Gitu sih Pak. Kalau film-film misalnya, saya nggak tahu ini penilaian Mas Gio aja. Film-filmnya Hanung misalnya, ada apa itu namanya, perempuan bersalung, korban. Terus kemudian yang terakhir itu Gowo gitu ya, yang bintangnya Lola Amaria. Itu masih ada bias kelaki-lakian atau bagaimana menilainya? Apakah bagaimana dia sebagai kritikus film ini jadinya? Nanti saya dicecer sama netizen. Ya, kalau kita mau analisa lebih jauh dan ngebongkar lebih jauh, ya baik secara sinematografi, baik secara verbal, ada ya saya rasa. Karena gak bisa dinafikan bahwa sutradara laki-laki itu punya cara pandang terhadap perempuan gitu. Apalagi itu film Gowok itu kan, ya meskipun saya ngobrol sama Mbak Lola Amaria waktu itu, saya sempat tinggal di studionya juga. Jadi memang ya saya lihat tuh filmnya memang ya ada unsur-unsur itunya ada gitu. Jadi memang perlu ada, karena bicara tentang tentang perempuan, ya tentu harusnya ada kontribusi pemikiran perempuan agar supaya tidak dianggap sebagai merendahkan. Itu menurut saya sih. Tapi kalau kan gue waktu harganya ya fakainya cukup terbuka ya gitu. Kamasutra Jawa gitu. Nah, filmnya Mbak Kamila juga sangat terbuka. Film Yuni itu kan di adegan awal itu kan memperlihatkan apa namanya, tubuhnya Yuni kan. Kalau dia mengatakan bahwa itu adalah salah satu ekspresi yang ingin dia sampaikan ke penonton, bahwa kita perempuan itu gak setertutup itu loh. Kita ingin setara sama kalian. Mungkin kalau ingin saya gambarkan, laki-laki buka singlet juga nggak apa-apa gitu. Cuman kan ada beberapa, harus ada ini ya. Kalau bicara tentang itu, ada apa namanya, norma-norma kan. Kalau kita bicara tentang itu. Tapi kalau bagi perempuan itu juga mereka ingin berusaha untuk diakui sebagai orang ya udah bebas aja gitu. Karena kan shotnya itu masuk kamar sambil bagi baju, pakai celana dalam gitu kan ya. Itu adalah bagian yang
biasanya dipakai sama sudut pandang laki-laki. Tapi dia pengen gunain itu biar supaya ya udah sama aja gitu loh. Entah itu menyindir, entah itu bagian dari cara dia untuk bilang bahwa perempuan itu sama, setara gitu loh gitu. Tapi ada yang di tengah proses produksinya tuh ada satu pernyataan bagi saya yang jadi waktu produksi itu kan krunya laki-laki itu ya. Terus beliau bilang gitu, dia sempat nangis karena ada celotehan atau guyonan dari kru-krunya yang mungkin mengusik dirinya gitu. Iya. Berarti kan ada sesuatu hal yang dia nggak respect. Nah, karena kan itu filmnya tentang perempuan ya, dan dia juga perempuan gitu. Dia berharapnya kalian ketika dalam konteks ini kita sama loh, nggak ada yang beda. Kenapa kalian harus menjudgment kayak gitu gitu? Nah, dia setelah syuting tuh dia nangis, dia bilang gitu. Berarti kan dia ini dia bintang filmnya atau sutradaranya? Sutradaranya, Mbak Kamila. Mbak Kamila. Berarti kan saya bisa menyimpulkan bahwa ada hal-hal yang ternyata dianggap laki-laki itu biasa, tapi bagi perempuan itu mengusik. Itu yang saya bilang unexperience, yang kita nggak tahu loh apa yang mereka rasakan. Makanya ya itu filmnya tentang perempuan, terus krunya laki-laki, makanya dia bilang ya enaknya sih memang krunya tuh perempuan semua gitu. Jadi ujung-ujungnya perempuan itu sangat eksklusif ya gitu. Maksudnya ya itu karena banyak laki-laki yang tidak bisa memahami dan merasa bahwa kita sama loh gitu. Jangan pernah ada jangan pernah ada sesuatu yang kalian remehkan dari kita gitu loh. Nah itu yang saya tangkap sih dari perbincangan kita waktu itu. Kalau tadi disebut sebagai ini, saya juga nggak tahu yang istilah unexperience itu seperti apa sih? Bedanya dengan misalnya experience-nya perempuan dan lapis unexperience itu yang seperti apa gambarannya? Gimana ya saya gini. Kalau pengalaman itu kan pastinya kita semua punya pengalaman gitu. Misalnya ada A dan B gitu. Sama-sama diajak jalan sama orang tuanya misalnya. Tapi yang satu, orang tuanya itu ketika berjalan sama dia ada satu hal yang dilakukan sama orang tuanya. Misalnya ketika anaknya jatuh, berdiri, terus dibilang, kenapa nak sakit gitu. Nah, terus yang B, ketika sama-sama jalan, sama-sama jatuh misalnya, terus dia berdiri, orang tua cuma bilang, yaudah lap aja itu. Nah yang jadi sama-sama berdiri, sama-sama jatuh, tapi pengalaman yang dia dapat itu loh, Pak. Proses pengalaman yang satu itu kan ketika dia jatuh, emosinya bahasanya itu ada empati. Ada empati loh dari orang tuanya yang dia rasa, orang tuaku perhatiin sama aku ya gitu. Sementara yang satu nih jatuh, tapi ya udah tetap diliatin, kan liatin sama diperhatiin, di apa bahasanya ya? Perasaannya dielus. Ya gitu. Ada bahasanya ya, cuman tapi kan itu beda ya, sama-sama berjalan tapi betul. Ada hal yang nggak didapetin dari beberapa hal itu. Atau malah jatuh terus gitu aja sakit aja berdiri lagi. Itu meninggalkan bekas. Bekas itu yang disebut kira-kira unexperience tadi itu. I see. Ada sesuatu yang unik, sama-sama makan sate misalnya. Tapi yang satu satenya mungkin ada rasa yang aftertaste-nya yang dirasa berbeda gitu, atau dia makan 2 sate, yang satu rasanya berbeda dari yang ini, meskipun semuanya sama gitu. Entah proses masaknya beda atau gimana kan kita nggak tahu, cuman unexperience itu adalah sesuatu yang membekas dirinya. Dia nggak ngerti, dia nggak tahu, cuman tanpa sadar itu jadi, kalau kata Bu Eli Risman itu apa ya bahasanya ya,
menghargai perasaannya gitu misalnya. Kan itu bakal membekas ya. Betul. Yang dengan modal itu tadi, modal anak experience itu tadi, kadang orang mempunyai sudut pandang yang tidak disadari untuk mengambil angle, untuk bikin scene dan segala macam. Tapi mungkin anak experience yang Mas Gio maksud itu tidak hanya terjadi bagi gender perempuan, tidak, tapi semuanya. Gender laki-laki juga mengalami hal itu. Cuma cara mengekspresikannya dan bisa jadi di perempuan experience-nya berada di dalam bawah sadar sehingga dia tidak harus memunculkan kesadaran, tapi tidak serta merta dia itu hilang, tetapi dia akan muncul sesekali ketika itu ketemu lagi gitu. Nah, hal itu mungkin yang perbedaan antara perempuan dengan laki-laki tadi. Laki-laki mungkin ya siap untuk melepaskan yang unexperienced yang dianggap memang nggak begitu penting nih. Betul, gitu. Padahal itu penting. Padahal itu penting gitu. Tapi bagi perempuan sekecil apapun mungkin itu bagian dari sesuatu yang memunculkan ke depannya nanti lagi gitu. Iya, setuju. Makanya saya bilang kenapa perempuan, kenapa film perempuan? Karena satu, perempuan itu adalah pintu pertama peradaban ya, kalau saya bilang. Karena saya juga punya istri perempuan ya, nggak laki. Kalau istrinya laki-laki, ada saya punya istri perempuan, ibu saya perempuan, dan saya punya anak gitu. Anak saya laki-laki. Ya, kalau seandainya kita nggak bisa sedikit saja menyembuhkan luka mereka dengan cara kita, kan laki-laki punya egoisme ya gitu. Ya gimana ke depannya hidup mereka gitu. Ya bukan hidup mereka aja, tapi hidup dari sekelilingnya itu juga akan berdampak gitu. Makanya kuncinya di perempuan itu ya. Itu kenapa saya bercerita tentang inilah di sini gitu loh. Bicara tentang perempuan dan film perempuan gitu. Artinya penting bicara tentang perempuan dan membahagiakan perempuan gitu ya. Setuju. Membahagiakan perempuan. Karena ketika perempuan bahagia, maka bahagialah keluarganya. Setuju. Karena kan berkaitan sama psikologi ya Bu ya. Itu kenapa saya coba kait-kaitin lah. Biar masuk bareng. Biar masuk. Karena penting sekali memang berdampak. Ya jujur aja kan kita sama-sama mungkin Bapak jauh lebih senior ya Pak dalam rumah tangga. Saya juga udah tua lah yang senior sekali gitu. Gak tua, senior pengalamannya sangat banyak. Saya baru gitu ya, baru 3 tahun dan masih menjajaki. Masih panjang prosesnya. Tapi memang saya sebelum saya menikah itu saya belajar banyak tentang buku perempuan Pak. Tapi ya tetap aja makanya teori di dalam buku itu mungkin berbeda dengan realitasnya. Perlu nulis teori baru berarti. Nah, teori yang saya gunakan di dalam penelitian saya itu sebenarnya teori yang banyak digunakan di konteks pariwisata Pak. Malahan ya. Tapi saya coba gunakan di disertasi saya tentang film dan seni. Apa itu teori? Itu tadi experience of expression in it's an expression. Jadi and its expression. Oke. Jadi bagaimana pengalaman itu bisa diekspresikan. Nah, itu kan teori yang dipakai di konteks antropologi tadi. Ya, pariwisata segala macam, terus kemudian wisata. Tapi kayaknya perlu deh. Bisa deh kita masukkan kemari untuk supaya bagaimana proses pengalaman itu dibaca. Gimana sih pola itu bisa terjadi di film itu, kenapa gitu. Bukan tentang gender ya sebenarnya. Proses itu terjadi di dalam konteks film itu kayak apa. Sepenting apa itu gitu loh. Karena itu bakal berdampak. Saya bilang tadi bahwa ketika kenapa mesti perempuan, kan lu gak perempuan. Iya. Kalau saya buat ke laki-laki ya udah kita sama-sama laki-laki gitu loh. Dan kan lu harus belajar tentang perempuan. Ya ini karena saya belajar. Makanya saya mau belajar lah. Saya gunakan ini sebagai salah satu sarana biar supaya banyak sutradara-sutradara yang ketika mau bicara tentang perempuan, belajar dulu tentang pengalaman tuh perempuan. Jangan bicara tentang stereotyping loh. Bicara tentang proses kenapa dia bisa begini. Kan kalau bicara tentang film perempuan yang disutradarai sama laki-laki itu kan pastinya bicara tentang stereotyping yang udah pernah dia lihat secara realita. Tapi dia gak bisa ngalamin loh.
Meskipun dia punya istri perempuan, tapi apakah yakin dia bisa menghargai perempuan? Dia tahu tentang pengalaman hidup si istri. Kan kita nggak tahu. Iya, betul. Itu perlu dipelajari kan. Nah, makanya itu penting buat saya pribadi sebenarnya ketika saya nanti buat film, saya harus belajar itu. Gitu sih, Pak. Asik sekali bincang ini, Pak ya. Tentang dunia perempuan dalam film, apalagi kan memang pengalaman laki-laki dan perempuan. Let's say misalnya dengan tubuhnya sendiri saja, itu kan beda. Setuju. Kita nggak pernah period. Terus ini kan mereka mengalami rasa sakit itu kan tiap bulan gitu. Setuju. Kalau ya betul, itu juga jadi poin penting, Pak. Bahkan kan kalau dibilang sulit sebenarnya jadi perempuan. Kalau dibilang perempuan memasuki surga itu bisa dari pintu manapun. Asalkan bisa patuh sama suaminya misalnya. Itu aja yang lakukan yang wajib katanya gitu kan, kata Allah. Cuman pertanyaannya gak semua bisa lakukan kayak gitu. Karena dia punya pengalaman. Itu kenapa dibilang bahwa masuk surga kalau mau muda jadi perempuan. Saya juga mau jadi perempuan biar masuk surga. Cuman persoalannya kita gak tahu seberapa sakitnya hidupnya, seberapa sakit yang dia alami, bagaimana problematiknya hidupnya, kan kita nggak tahu gitu. Itu kenapa Allah kasih keistimewaan itu sama perempuan. Itu sebenarnya yang jadi background kenapa penelitian saya itu tentang perempuan dan pengalaman perempuan dan film, Pak. Jadi kalau ini mungkin bagian akhirnya, kita kalau dilanjutkan nggak selesai karena ini menarik sekali topiknya. Ada nggak referensi-referensi di luar negeri, mungkin di luar, kalau tadi kan kita bincang tentang banyak perfilman Indonesia gitu, yang mungkin bisa mendekati idealisme mengekspresikan pengalaman perempuan dalam film itu, misalnya entah film, kalau Hollywood kan sangat stereotyping biasanya. Kayak Wonder Woman ya. Itu perempuan juga tuh sutradaranya. Tapi kan jadi objectifying the body of woman gitu. Tradisi film mana yang berkembang bagus kira-kira tadi itu mengekspresikan atau menampilkan posisi perempuan dalam film. Atau sutradara perempuannya ada nggak? Mungkin atau malah Indonesia saja. Orang harus berkaca pada Indonesia justru malah gitu. Kayaknya sejauh ini saya belum begitu mengamati atau bahasanya mengamati tentang bagaimana sutradara perempuan di luar dalam berproduksi. Kayaknya perlu lebih jauh. Main keluar lagi ya. Iya. Tapi mungkin memang konteks ini tuh itu tadi ketika Malve bicara tentang feminisme itu karena perempuan itu adalah feminisme itu adalah gerakan politik. Jadi mungkin banyak sutradara-sutradara di luar itu secara konteks perempuan itu tidak begitu banyak ya di luar gitu. Itu yang kalau bicara tentang film pastinya kita harus bicara di luar gitu ya. Karena memang kiblatnya ya itu. Semua teori-teori film juga berasal dari luar gitu. Tapi mungkin saya nggak berani sampaikan di sini karena saya takut salah. Karena memang posisinya sejauh ini saya coba kupas ya Indonesia. Karena Indonesia punya banyak banyak kultur budaya kan, jadi karena betul. Kalau di sana tuh bagi saya ya kayak mereka banyak sutradara perempuan yang ngebuat film-film yang terlalu frugal ya biasa aja. Karena di sana nggak punya norma, bukan nggak punya norma tapi sangat jauh berbeda dengan Indonesia gitu. Normanya beda dengan Indonesia. Ya kalau Bollywood, Hollywood itu kan kalau kiblatnya perfilman memang begitu. Kalau Bollywood, cuma yang kalau tadi kenapa saya tanya begitu tuh teringat beberapa film Iran itu kan nggak complicated teknologinya, tapi storytellingnya kuat sekali. Betul. Children of Heaven, kemudian Blackboard yang guru naik turun dan segala macam. Bahkan ada juga saudara perempuan muda kalau nggak salah, tapi saya nggak tahu filmnya apa. Yang pernah jadi dapat penghargaan lah di suatu festival apa gitu. Kayaknya ini kekuatannya
di ceritanya gitu. Ya, kuat gitu. Mungkin juga bisa kayaknya perlu referensi. Saya setelah ini saya coba pelajari lagi Pak ya. Karena memang kan konsentrasi saya itu di dalam konteks ini tuh visual, misalnya visual. Sinematografi. Saya nggak ingin masuk dalam, meskipun itu dibahas, tapi saya ingin masuk terlalu jauh dalam konteks storytellingnya. Saya hanya berusaha untuk, kan visualnya, manusia itu dekat sekali dengan konteks visual ya. Pasti apa yang mereka lihat atau mereka sangat mudah untuk menggambarkan sesuatu ketimbang menceritakannya. Makanya itu alasannya kenapa sinematografi yang saya coba saya coba bongkar. Oke. Ya. Kita terjadi sesuatu kadang sulit untuk menceritakan prosesnya segala macam. Tapi kalau gambarannya gini nih, gitu, mudah ya gitu. Nah itu kenapa saya nggak masuk dalam konteks terlalu jauh dalam konteks storytelling dan dalam konteks penceritaannya gitu. Karena itu tadi unexperience itu sulit untuk diceritakan, tapi mudah untuk tergambar. Gitu. Iya sih. Gitu. Jadi di convey-nya dengan gambar ya. Gambar ya. Oke lah. Ya kalau nggak salah ada juga film yang dapat penghargaan di mana itu namanya di Oscar yang film luar negeri. Salah satunya film Iran, selain yang film Korea itu tentang divorce kalau nggak salah judulnya. Itu juga banyak bercerita dengan gambarnya saja tuh, nggak dialognya nggak terlalu. Tahun berapa ya Pak? Saya lupa judulnya, divorce kalau nggak salah itu, perceraian antara dua itu. Oke. Menarik sekali ya gitu. Pak. Mungkin begitu, bisa gimana Bu Mira? Iya, oke sekali ini hari pembahasannya luar biasa tentang mengekspresikan perempuan di film ya. Mas Gio. Tapi mungkin kenapa dengan endapan itu, kata-kata endapan ini bisa Mas Gio ungkapkan apa nih kata-kata endapan yang menurut Mas Gio mengungkapkan sesuatu yang berbeda gitu, mengekspresikan perempuan. Kenapa saya gunakan kata endapan itu? Karena biasanya perempuan itu sulit untuk mengatakan sesuatu. Mereka simpen. Terendap kan. Tapi endapan itu akan keluar ketika dia memuncah. Maksudnya pada sesuatu, ketika ada peristiwa yang tidak sengaja terjadi dan hal tersebut yang diendapkan itu gak sengaja diendap itu keluar dengan sendirinya. Makanya saya sebutkan itu endapan. Ya. Oke, jadi saya ingat kalau ini Freud jadinya. Kan ada trauma. Ini trauma. Trauma itu kan ada teori defense-nya, di repress, ditekan gitu. Setelah ditekan kan terendap tuh. Nanti pada ujungnya kan ada return of the repress itu. Momen sesuatu yang memunculkan dia kembali gitu. Tapi juga bisa berwujud dalam bentuk neurosis jadinya kan gitu. Betul. Mungkin kayak gitu ya, alurnya gitu. Nah, endapannya itu kalau semakin dalam nanti munculnya itu buncahannya itu bisa bisa dahsyat juga itu. Itu yang kenapa ya kalau laki-laki ya udah ya gitu. Maksudnya saya laki-laki kita memendam. Saya pribadi memendam, tapi ya sudahlah gitu. Karena mungkin laki-laki tadi ya itu tadi ya, kalau dikatakan dari teorinya psikologi juga beberapa penelitian menyatakan bahwa perempuan itu satu hari malah banyak ya berkata-kata, artinya mengungkapkan apapun. Nah ketika ketemu dengan emosional yang tepat, dia bisa bercerita apapun yang tadinya mungkin diendapkan gitu, bisa dia ceritakan gitu. Tapi ketika itu tidak muncul, maka itu memang terendap. Betul. Nah ketika terfos dia, ketika pada saat itu terbentur kembali dengan kondisi yang sama, maka dia muncul lagi di permukaan gitu. Berbeda dengan laki-laki menghilangkan. Tidak diendap, tetapi itu hilang gitu. Sesuatu yang tidak penting menurut laki-laki, karena fokusnya laki-laki berbeda dengan fokusnya perempuan secara emosional dan perasaan. Mungkin karena perempuan lebih bicara tentang perasaan ya.
bagaimana berempati, berasa gitu ya. Itu mungkin yang Oke. mungkin bisa dibahas lebih lanjut nanti masih Pak ya. Atau kita buat penelitian bareng Bu. Psikologi dan film. Iya, psikologi dan film. Itu relate itu. Psikologi perempuan dan Iya, film. bisa itu Bu. Boleh. Bisa nggak kita buat penelitian ke nanti pemerintah? bisa kita ya. Nanti bisa nulis bareng mungkin ya. Oke lah, Mungkin gitu. itu. Makasih Pak. Makasih. Yap. Baik, terima kasih Wonder People yang sudah stay di Wonder Home ya. Hari ini kita sangat bahagia sekali bincang hangat tentang perfilman dengan Mas Gio tentunya. Mudah-mudahan Mas Gio sukses ya. Amin. Ini menyelesaikan studi ya Mas Gio ya. Siap. Iya. Semoga tahun ini selesai. Dan karya-karyanya. Dan Terima karya-karyanya. kasih Pak. Menepis stereotip yang tidak. Jadi ditunggu karya-karyanya Mas Gio ya. Siap, terima Mungkin kasih. statement terakhir dari Mas Gio ada yang mau disampaikan kepada Wonder People? Statement terakhir ya. Iya. Kalau bisa jangan terakhir. Jangan ya. terakhir. Terakhir ya. Apa ya? Closing. Tentang dunia film, tentang dunia perempuan atau apa gitu yang mungkin bisa di. Saya pengen sampaikan bahwa jujur itu sesuatu yang sulit. Tapi ketika kita berusaha untuk jujur terhadap sesuatu, baik itu membuat karya ataupun berkelakuan, maka itu akan jadi salah satu aset berharga buat diri kita untuk kedepannya sih. Karena ketika kita tidak jujur, baik itu dalam membuat karya, dia akan tetap dilihat, tapi nggak untuk dikenang. Gitu. Mantap. Jadi intinya Mantap ini. jujur untuk dikenang. Ya, gitu. Jujur itu jadi otentik dan Otentik. itu akan dikenang. Betul sekali. Kita kalau nulis disertasi nulis Harus jujur. nulis artikel jangan semua AI gitu. Oh iya ya. Harus jujur ya. Banyak ya Pak. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Wonder People. Sampai jumpa kembali di Wonder Home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.